Jamal. Oh Jamal. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Tetap semangat dong. Dan juga jamaah Islam yang di rumah ya. Tetap semangat ya, kita belajar sama-samanya ya. Masih di tema kita pagi hari ini. Mengapa kita harus punya amalan rahasia? Saya mau panggil guru kita dulu, Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mana ya? Aku dong. Oh situ. Saya kecil. Oh iya. Ustadz Maulana izin. Ya. Bagaimana nih jika banyak melakukan amalan rahasia dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi Ya. sampai dikira sama orang kita pelit, nauzubillah. Apakah amalan itu tetap harus kita rahasiakan atau perlu juga kita tunjukin orang? Nih saya loh yang nyumbang. Nah mau izin penjelasannya. Silakan Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ustazana dan Ustazam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Mas Fadli. Dengarkan baik-baik. Kita belajar dari Sayyidina Ali. Karamallahu wajah. Masya Allah tabarakallah. Beliau melakukan 4 amalan. 1. Amalan yang nampak. Amalan yang dirahasiakan. Amalan ketika dia sempit. Dan amalan ketika dia lapang. Maka belajar dari sini juga. Bahwa memang kadangkala kita harus menampakkan amalan itu. Nih saya ulangi ya. Kadangkala kita harus menampakkan amalan itu. Kenapa harus ditampakkan? Karena menghindari fitnah. Makanya mohon maaf kalau acara kawinan resepsi walimah harus dimeriahkan. Diadakan bunyi-bunyian. Disunatkan adanya bunyi-bunyian. Kenapa? Untuk menghilangkan fitnah. Nanti besok-besok pengantinnya goncengan motor berduaan. Nah, tapi kalau dihadirkan orang itu sementara lamaran dirahasiakan. Lamaran rahasiakan, sementara walimah disiarkan. Kenapa? Karena kalau lamaran dirahasiakan, kalau ditolak kan malu sendiri. Dan jangan terlalu banyak orang dilibatkan kalau lamaran. Tantenya, omnya, neneknya datang semua. Semua bikin syarat kau nanti. Kalau matilah itu laki-laki. Dan jangan ajak artis kalau lagi lamaran. Iya pernah. Ponakan saya lamaran bawa Mas Fadli. Gak usah bahas. Jamaah. Apalagi sedekah dirahasiakan. Kenapa? Karena syarat sedekah ikhlas. Jangan ada riya. Ikhlas. Tapi zakat tampakkan kalau perlu ada ijab kabulnya. Kenapa? Karena supaya menghindari fitnah. Termasuk kurban. Kalau perlu disebutin, diumumin. Kurbannya sapi pertama Mas Fadli, raninya Fadli dan seterusnya. Begitu kan? Disebutin. Kenapa? Jadi syiar, jadi pembelajaran. Kadang-kadang sumbangan itu diumumin. Supaya laporan pertanggungjawaban. Kadang-kala sumbangan itu diumumin untuk menyatakan bahwa orang-orang semuanya itu tidak artinya kompak. Tidak apa-apa. Mohon maaf ya, tanpa menggurui hanya mengingatkan. Tapi sebaiknya, mohon maaf, ibadah yang disembunyikan itu, beramal ibadah. Sebaiknya engkau bersedekah, tapi kalau kamu sembunyikan jauh lebih baik. Masya Allah. Tapi ibadah yang ditampakkan untuk jadi pembelajaran, pahalanya 70 kali lipat. Masya Allah. 70 kali lipat. Kalau ditampakkan dengan niat syiar, supaya orang ikut. Oh, makasih banyak Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Yang lagi semangat banget hari ini. Oke, waktunya kita kembali memberikan kesempatan kepada jemaah untuk curhat sama guru-guru kita. Dan kita kembali dulu ya ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang ini dulu Ibu boleh maju ke depan Ibu, maaf silakan. Nun sewu Ibu, iya perkenalkan dirinya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Alwiah Abdillah dari Majelis Taklim Solo Muslimah Solo Raya. Tepuk tangan dong buat Ibu Alwiah. Dan bersama rombongan saya yang dari Muslimah Solo Raya, saya ucapkan tabarakallah. Semoga kita semua sehat walafiat kembali ke Solo. Ke Solo. Ibu mau curhat apa Ibu? Saya mau curhat. Ya.
begini, saya itu menghadapi cucu Oke. yang dengan saya, karena dia kalau dengan ibunya memang nggak suka ya, dia dengan saya. Tapi begini, senangnya main HP. Main game? Ya, punya HP itu. Oh, pakai HP. Tapi sedangkan saya punya aturan, anak ini, cucu ini saya harus rajin ke masjid. Ya. Jadi waktu azan, saya sudah bilang, ayo Ajan, HP-nya ditinggal, itu setan gepeng loh itu. Itu kamu main itu setan gepeng. Setan loh, saya ya. bilang, kamu yang terima tinggal tapi harus rajin sholat. Harus rajin sholat. Tapi harus saya tiap hari masa harus Ngingetin. tiap saat ingatin. Pakai marah bareng. Gimana saya itu menghadapi dan sikap saya supaya tidak harus marah-marah. Menghadapi cucu saya begitu bagaimana. Saya ingin bertanya sama. Sekarang ibu jangan marah dulu ya. Tarik nafas. Buang. Ntar tensinya naik Bu. Ya oke, kita panggil coba Ustazah Nada, Ustaz Syam boleh maju ke depan ini Masya Allah. Luar biasa. Dari Ustazah Nada dulu silakan Ustazah Nada. Iya ya, masalah handphone ini luar biasa ya. Tapi kayaknya bukan cuma cucu doang nih. Kayaknya ibu bapaknya juga kadang-kadang handphonenya juga luar biasa nih ya. Ya Allah, kayaknya ya nggak ngaku juga kita udah tahu sih sebenarnya ya. Masya Allah. Jamaah sekalian, gini Bu. Anak itu kan memang lagi senang-senangnya tuh lagi main handphone karena mungkin ada games apa segala macam ya. Tapi memang orang tua, nenek, orang tua, kakek misalnya itu tetap harus menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Memang susah tapi kelak akan manis di akhirnya. Kalau sekarang kita kasih handphone, sholatnya biasa aja, nggak kita larang. Mohon maaf, handphone nggak kita larang, sholatnya nggak kita tegesin. Khawatirnya nanti di ujungnya maka akan lebih sulit lagi. Jadi nggak ada masalah, harus semangat untuk kita sebagai orang tua memberikan motivasi khususnya terkait dengan sholat. Sebab apa? Sholat ini menjadi utama di dalam syariat. Kalau sholatnya bagus, semuanya akan menjadi bagus. Kalau sholatnya berani ditinggal, khawatirnya nanti ke depannya dia akan meninggalkan perkara-perkara yang lainnya. Jadi caranya pertama semangat. Yang kedua, tentu aturan harus ada. Bagus banget kalau misalnya azan berkumandang, ambil handphonenya. Boleh main handphone tapi nanti ketika kau sudah melaksanakan ibadah sholat. Kemudian boleh juga diatur waktu. Kadang-kadang itu kan jadi edik ya, jadi sebuah hal yang ketergantungan. Jadi mungkin dikasih waktu, boleh main handphone dalam waktu-waktu yang tertentu. Karena dia harus belajar. Kemudian juga bukan hanya sekedar menghabiskan waktu sia-sia, khawatirnya ada terpengaruh dari sisi pemikirannya, dari sisi otaknya, kemudian juga dari matanya, itu kan nanti akan mendapatkan kemudorotan, kebahayaan. Jadi dua adalah tetap harus tegas tidak harus keras ya, artinya komit dengan apa yang kita berikan aturan kepada mereka. Ya, jadi intinya orang tua nggak boleh bosen ngingetin ya. Iya betul. Itu. Nah nih, coba nih sebentar nih Eyang nih. Nah ini anak muda yang juga suka. Eyang cucunya umur berapa? 10 tahun. Oh 10 tahun. 10 tahun. Emang sudah harus dihukum kalau nggak sholat. Ya, Kalau dihukum tuh perintah Nabi atau bukan Bu? Perintah Nabi. Kira-kira kalau kita ngajak orang sholat dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Lalu kenapa kalau dapat pahala ibu marah-marah? Karena waktu sholat kan azan, saya perintah anak laki-laki harus ke masjid. Betul. Alasannya mau di rumah aja yang enggak, harus ke masjid dengar azan. Harus, sekarang taruh HP-nya, taruh HP-nya, harus berangkat. Saya sampai tegas. Mau dikasih tongkat nih Bu sama Ustadz Maulana Bu, kalau kurang Bu. Saya tahu, insya Allah kalau saya bisa menjadikan anak ini rajin ke masjid dan dia juga alhamdulillah bisa ngaji, Ibu, ada setoran, insya Allah biar kami pun pergi. Satu, Kembali ke liang lahat. perintah kepada kebaikan itu pasti dapat pahala. Amin. Kalau dapat pahala kenapa marah? Itu dia Pak, Kenapa saya harus tiap saat. Betul. Yang kedua berarti yang didoain bukan cucunya, yang didoain eyangnya. Biar sabar. Biar sabar. Masya Allah. Maka doanya adalah Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah penuhi hatiku dengan kesabaran. Kemudian karena sabarku ini Allah balaslah dengan pahala. Amin, Gitu. amin. Berarti saya intinya harus tetap menghadapi dengan sabar. Harus. Karena ada pahalanya, Amin, tidak ada amin, kerugiannya. ya Allah. Mudah-mudahan saya dapat. Amin. Amin. Makasih Mudah, banyak ada Ibu di- Alwiyah. Saya menyapa dulu kepada teman-teman saya Oh ya majelis Allah taklim. masih ada. Mau ketemu Ustadz Maulana nggak, Bu? Al-Mukarramah Sukoharjo
Suharjo, ibu-ibu semuanya semoga kami ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dianterin Ustadz, iya. Oke, satu lagi yang mau curhat boleh silakan. Ayo, angkat tangannya. Yang mana ini Bu? Ya cepat aja ya sini Bu. Ya, Bu. Satu lagi kita kasih kesempatan. Perkenalkan dirinya Bu, silakan. Namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Ibu Tuti Pujiastuti dari Majelis Taklim Muslimah Solo Raya. Tepuk tangan buat Ibu Tuti. Mau curhat apa Ibu Tuti? Curhat dan tat. Boleh dong Bu. Iya. Saya mau bertanya, saya itu bersama teman-teman selama ada COVID itu kurang lebih 6 tahun. 6 tahun lama amat Bu COVID. Amat di Solo COVID COVID-nya Bu. Tahun kali. 2 tahun. 2 tahun lebih ya. Tahun COVID itu 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Iya. Itu saya mendirikan Jumat Sayur. Iya, Jumat Sayur. Ya, setiap Jumat saya mendirikan Jumat Sayur ya, Tat. Ibu lihat depan Bu, Ibu ngadep samping mulu, ntar Terus Ibu gak kelihatan nih. Itu hasil open donasi dari teman-teman. Ya. Dan untuk saya buat status. Oh, itu. oke. Yang mau saya tanyakan, Tat, untuk saya membuka dengan open donasi dengan status itu, apakah saya boleh dan apakah saya itu juga dapat pahala? Oh gitu, gimana Ustazah Nada? Langsung aja dijawab nih. Ya. Ini luar biasa loh ya, karena kata baginda Rasul, mandalla ala khairin falahu mitlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan, siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ketika kebaikan tersebut dilakukan oleh orang lain, sebab dia mengajak, maka dia pun akan mendapatkan pahala. Pahala dia mengerjakan dan juga pahala dari orang yang diajak ketika dia mengerjakan amalan tersebut. Jadi subhanallah, semangat buat ibu tetap mengajak kepada kebaikan, tinggal kita perbaiki bagaimana niat kita. Niat kita adalah untuk lebih syiar lagi, supaya lebih banyak lagi yang berdonasi. Kemudian ajakan khairat, ajakan untuk persiapan kita, bekal kita untuk menuju akhirat. Ya, jadi sangat bagus, tinggal kita perbaiki niat, kemudian kita bentuk dan kita buat kreatif-kreatifnya agar lebih menarik lagi. Apalagi terkait dengan sedekah, insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahan. Masya Allah. Amin. Ustaz Syam ditambahkan Ustaz Syam. Baik, Terima terkait kasih. dengan sedekah ini, kadangkala godaan syaitan berhasil dilewati di awal. Dalam proses juga berhasil. Tapi kadangkala godaannya sampai setelah sedekah masih ada godaannya. Ya. Godaan apa itu? Godaan ria, godaan Ya, ujub, lah godaan itu. sumah. Ya. Maka kalau habis update status, yang perlu kita perhatikan adalah kebanggaan. Jangan sampai kita bangga diri. Jangan sampai kita merasa berjasa. Ya. Gara-gara saya loh ada Jumat Sayur. Enggak. Gara-gara saya Jangan loh ada sampai. ini. Gara-gara saya upload status loh ini. Maka itu yang harus kita perhatikan Ibu. Ya. Masya Allah. Ya. Kalau kebaikannya tentu saja kebaikan itu mengalir terus. Karena Ibu menunjukkan kebaikan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah setelah daripada berbuat baik itu. Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya ada pembatalan sedekah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Nah, menyebut-nyebutnya di sini jangan sampai ada timbul rasa ujub. Rasa pengen dipuji, rasa ingin didengar, rasa ingin dilihat. Status ini sekarang serba status. Bahkan ada ulama mengatakan tunjukkan kebaikanmu karena sekarang orang sudah berani menunjukkan keburukannya. Kalau yang berani menunjukkan keburukannya itu terus yang kita lihat. Kalau orang yang berbuat baik disembunyikan terus, maka yang tersebar, yang tersyiar adalah keburukan terus. Maka ada memang zamannya di mana kebaikan itu mesti ditunjukkan untuk mengajak orang lain. Insya Allah pahalanya mengalir terus. Amin. Amin. Tetap semangat Bu Tuti ya. Ya, Oke, terima kasih banyak buat Ibu Tuti. Ya. Boleh kembali ke tempat Ibu. Masya Allah. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana. Kesimpulan tema kita hari ini, perlukah kita memiliki amalan rahasia? Jawabannya iya. Karena ketahuilah amalan rahasia itu penting karena itu adalah milik kita. Makanya yang wajib itu milik Allah, yang sunnah itu milik kita. Maka ketika kita memiliki amalan sunnah itulah yang akan jadi bekal kita nanti di hari kemudian. Karena yang fardu itu akan ditagih oleh Allah di hari kemudian. Maka yang sunnah inilah yang menutupi kekurangan-kekurangan kita. Ada lagi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu semoga tidak jadi fitnah
dan semoga mohon maaf menjadi pembelajaran. Ingat, seorang guru tidak apa-apa menampakkan kebaikannya supaya jadi apa? Teladan buat murid-muridnya. Begitu pula orang tua menjadi contoh buat anak-anaknya. Begitu pula para pemimpin tidak apa-apa menampilkan kebaikannya. Kenapa? Supaya jadi panutan buat masyarakat. Satu hal lagi buat kita semua, ayo belajarlah untuk memperbanyak amal ibadah kita. Karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Amalan apa-apa aja. Ketahuilah amalan yang Allah berikan tidak terlalu susah. Lakukanlah ketaatan menurut kesanggupan. Dan jauhilah larangan sekuat tenaga. Maka dalam hal ini kita mendapatkan begitu banyak kebaikan dari amal-amal yang ditampakkan. Jamaah yang hadir di sini menampakkan sebagai laporan kalau dia sudah sampai di sini. Iya, udah ada di belakang. Coba, dada dulu sekarang biar puas ayo. Tuh. Amalan yang ditampakkan supaya tidak jadi fitnah. Katanya ke Trans TV, kok nggak nongol-nongol di TV? Iya. Nah sekarang kita sama-sama ayo angkat tangan kita berdoa bersama ya. Mudah-mudahan doa kita diijabah dipimpin guru kita Ustaz Syam. Fadhal Ustaz Syam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Baik yang kami sembunyikan atau amal ibadah yang kami tampakkan ya Allah. Terima seluruh ibadah kami dan ibadah orang tua kami, anak cucu kami ya Allah. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah izinkan kami beribadah di bulan suci Ramadan bisihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'ah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban.